Istilah jatah preman muncul dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid. Abdul Wahid ditangkap bersama 9 orang lainnya dalam kasus pemerasan di Dinas PUPR Riau. KPK bilang pegawai Dinas PUPR Riau diminta menyetor dana proyek ke Abdul Wahid senilai 7 miliar rupiah sebagai imbalan atas penambahan anggaran dan keamanan jabatan. Mirisnya permintaan jatah berkode 7 batang itu disertai ancaman mutasi atau pencopotan jika tidak dituruti. FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Menanggapi kasus yang menjerat Gubernur Riau, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan, dan wakil gubernur akan menggantikan gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT hingga perkara inkrah. Selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat untuk mengusulkan wakil gubernur menjadi gubernur. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau ditahan, kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur sampai dengan perkaranya inkrah. Kalau nanti ternyata berlanjut terus, ya PLT terus. Nanti kalau sudah inkrah, baru nanti DPRD akan rapat untuk mengusulkan wakil gubernur sebagai gubernur nanti. Bukan kali ini saja Gubernur Riau terjerat korupsi. Abdul Wahid adalah gubernur keempat yang berurusan dengan lembaga anti rasuah KPK. Sebelumnya ada Saleh Jasid, Gubernur Riau tahun 1998 hingga 2003. Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2008 terkait korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai 4,7 miliar rupiah. Dia divonis 4 tahun penjara. Setelahnya ada Rusli Zainal. Dia menjadi tersangka korupsi pada 2012 terkait proyek venue PON, suap anggota DPRD, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Rusli divonis 10 tahun penjara. Ketiga ada Anas Ma'amun. Dia menjadi tersangka korupsi suap alih fungsi lahan kawasan hutan kebun kelapa sawit pada 2014. Anas divonis penjara 7 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Istilah jatah preman atau japrem muncul dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid. Istilah ini merujuk pada sejumlah dana yang harus diberikan kepada Abdul Wahid sebagai imbalan atas penambahan anggaran dan keamanan jabatan. Nilainya, saudara, mencapai 7 miliar rupiah. Lalu seperti apa sebenarnya jatah preman? Apakah benar ini kerap kali dianggap sebagai hal yang wajar dalam pemerintahan daerah? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir ada 2 narasumber saya melalui sambungan daring. Yang pertama ada Dirjen Otonomi Daerah tahun 2010 hingga 2014, Profesor Jo Hermansyah Johan. Kemudian ada peneliti CSIS Edward Gani. Selamat pagi Prof Jo dan juga Pak Edward. Ya, pagi. Ya, sama-sama. Pagi Prof Jo. Iya, ini lagi rame nih istilah japrem jatah preman setelah Abdul Wahid Gubernur Riau ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK. Saya mau ke Prof Jo dulu. Prof Jo, ini kan kalau kita lihat ya jatah preman ini jadi sebuah kewajaran, jadi dinormalisasi dalam pemerintahan daerah begitu ya. Saya tidak membahas soal pemerintahan daerah saja, sebenarnya pemerintahan pusat dan segala macam jadi istilah yang wajar dan kita seolah menormalisasi itu. Benarkah demikian? Ya gini, itu dalam praktek pengadaan barang dan jasa kita ya, khususnya
ada model korupsi birokrasi dan ada juga korupsi politik namanya. Nah, korupsi birokrasi itu korupsi yang dilakukan oleh para birokrat ya. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa itu ada jatah birokrat. Kemudian juga dalam pengadaan barang dan jasa itu ada jatah preman. Nah, itu tadi jatah preman itu jatah bosnya birokrat tadi, yaitu para pejabat itu. Itu ada dua model. Jadi kalau pejabatnya yang baik, yang benar, dia tegas itu tidak mau menerima fee dari manapun, ya, termasuk dari bawahannya. Kan tidak pantas dia menerima fee dengan memaksa bawahannya. Nah, sehingga dengan demikian bawahannya itu tidak berani macam-macam kalau pemimpinnya tidak minta-minta jatah itu. Nah, yang terjadi di modal kita adalah ada juga pola lain, bahwa kalau pejabat politiknya tidak ambil, birokrasinya ambil, gitu ya, jatah itu. Jadi kemudian itu membuat bernafsu juga ini pejabat politiknya tergoda untuk ikut ngambil, kecuali yang bermoral dan berintegritas tinggi. Nah, ini tradisi ini masih belum bisa kita atasi 10%, 5%, sampai kemarin itu ada nego dari 2,5% naik 5% kan di kasusnya Gubernur Riau itu. Oke, nah ini kan yang juga mirisnya ya, ini kan kali keempat itu artinya ya, gubernur seorang pemimpin daerah pertama begitu di Provinsi Riau terseret kasus di KPK. Sebelumnya kita tahu ada 3 gubernur Riau yang juga terjerat kasus di KPK. Nah, jadi dengan adanya jatah preman ini, jadi sepertinya di mana yang salah? Iya. Kalau kita cari akar masalahnya, sebetulnya bisa ditelisik dari ongkos pilkada yang mahal. Ongkos pilkada yang mahal, dan itu harus dikembalikan. Jadi para kepala daerah itu butuh modal kan untuk maju pilkada dan nggak tanggung-tanggung, ada bisa 50-an miliar, ada 100-an miliar, bahkan lebih. Nah, ketika mereka sudah menjabat dalam jabatan itu caranya adalah dengan berusaha mengembalikan modal. Nah, lalu bagaimana cara pengembalian modal? Yang paling gampang ya dari pengadaan barang dan jasa prefisik. Nah, itu yang KPK kan terus menjaga, mengawasi, membina. Tapi kan lolos juga kayak model jatah preman itu kan susah ditelisiknya itu. Itu semacam success fee lah kayak gitu ya. Dia sudah selesai proyeknya lalu bagi-bagi rezeki, katakanlah begitu dari kontraktornya. Tapi kalau ini kan enggak dipaksa, ada juga yang ekstorsi dipaksa supaya kontraktornya menyerahkan sejumlah persentase tertentu. Jadi ini praktek ini makin menjadi saya lihat itu belum bisa kita kendalikan. Kalau akar pilkadanya belum kita benahi. Jadi di hulunya akarnya adalah pilkada yang harus kita buat lebih murah. Oke, Anda sepakat Bung Edward, karena memang ini salah satunya adalah supaya balik modal kepala daerah, karena ongkos politik untuk menjadi kepala daerah nggak sedikit. Ya, kalau saya mau melihatnya dari gambaran yang lebih makro ya, Mbak Disti. Karena begini, ini kan kasus yang tidak unik sebenarnya untuk pejabat daerah. Karena kita tahu modus yang sama juga bisa saja terjadi di level pusat gitu. Meskipun sekarang kasusnya kasus gubernur nih. Misalnya kita tahu belum lama ini ada kasus seorang mantan menteri gitu ya. Juga sama pemerasan kepada aparatur sipil negara juga gitu. Dan tentu saja sehingga sekarang ini framingnya seakan-akan ini juga menambah gitu ya kasus-kasus di level pemerintah daerah. Tetapi apakah ini bisa kita langsung sangkut pautkan dengan biaya politik yang tinggi? Mungkin saja bisa iya, bisa tidak. Karena kita tahu ini gubernurnya juga bukan orang baru di politik, Mbak Disti. Ini kan juga dia sudah lama menjadi anggota DPRD gitu ya, lalu sudah menjadi anggota DPR. Jadi sebenarnya sudah tahu juga gitu model lapangan. Tadi saya mau garis bawahi itu kompleksitas korupsi birokrat dan juga jatah preman ini. Saya melihatnya justru ini soal leadership di mana
para politisi yang mau menjadi pejabat publik ini juga seperti oportunis gitu. Dia melihat bahwa jabatan ini adalah sebuah celah gitu ya untuk bisa meraup keuntungan gitu, untuk memperkaya diri. Karena dia bukan orang baru di politik begitu ya. Dan saya ingin menggarisbawahi di situ sikap oportunis ini, dan ini baru berjalan 1 tahun pemerintahan gitu kan. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa intensi ini sudah terjadi dari planning gitu, ya kan? Dari planning pembangunan, bahkan berarti sudah dipikirkan ketika dia mau menjabat gitu. Nah ini yang bagi saya menjadi hal yang lebih miris lagi, bahwa kita, para pemimpin kita, baik di level apapun, melihat politik dan pelayanan publik ini ya sebagai sebuah langkah-langkah oportunis untuk memperkaya diri sendiri. Dan kita tahu, bagi saya ini bisa jadi presiden yang cukup menyakitkan untuk daerah, karena daerah juga sedang dalam tekanan yang tinggi dari pemerintah pusat gitu. Hubungan pusat daerah saat ini menjadi sebuah isu yang besar di Indonesia, karena tentu saja dengan pemotongan anggaran yang semakin ketat begitu ya, di daerah ini jadi semakin terbebani. Dan yang bagi saya, yang paling terbebani itu adalah masyarakat sendiri. Mbak Disti dan Prof. Jo juga sudah tahu juga bahwa sekarang di daerah itu susah sekali melakukan pembangunan. Dan ketika kasus ini muncul, dan isunya adalah soal pengadaan untuk infrastruktur, tentu saja ini bisa menjadi sebuah kekecewaan yang begitu dalam gitu untuk masyarakat, terutama publik Riau, di mana tadi anggaran Riau sendiri sudah defisit gitu ya, lalu ada pemotongan anggaran daerah, dan sekarang ada kasus seperti ini untuk pemimpin pucuk pimpinan, yaitu seorang gubernur. Dan saya rasa ke depannya ini bisa jadi presiden, dan tentu saja sudah banyak tuh yang mengangkat isu-isu terkait dengan biaya politik dan sebagainya. Dan saya tahu ada usaha untuk isu-isu ini diangkat menjadi sebuah alasan gitu kan, mengembalikan kekuasaan-kekuasaan pusat semakin dalam gitu. Dan kita harus hati-hati di sini gitu kan, karena solusinya bagi saya tidak bisa terlalu simplifikasi juga gitu. Oke, termasuk juga Anda berpikir pemotongan anggaran bisa menjadi salah satu faktor kemudian ada perbuatan japrem-japrem semacam ini? Bagi saya tidak secara langsung, Mbak Adisti. Karena ini kan juga tadi saya bilang ya, ini kan sikap oportunis gitu ya. Di mana orang menjadi pemimpin bukan untuk melayani publik gitu ya. Kita sekali lagi saya mesti garis bawah ini pemilu baru tahun lalu, 2024, dan sudah tertangkap. Ini bagi saya suatu hal yang sangat miris sekali. Berarti memang tujuannya bukan untuk melayani masyarakat gitu ya. Istilahnya seperti itu. Sehingga ini ada sebuah hal yang sangat perlu kita reformasi dalam tata cara bagi saya untuk rekrutmen, tetapi juga tidak hanya rekrutmen bagi saya, tapi bagaimana membuat sistem yang lebih transparan. Karena selama ini modus soal pengadaan ini, masalah utamanya adalah transparansi. Yang menang dalam tender sudah diketahui jauh hari sebelum tender itu dilakukan. Dan ini tidak hanya di daerah gitu. Di level pusat pun seperti itu seringkali terjadi. Jadi kita harus fokus bagi saya pada sistem, tidak orang per orangan. Karena kalau tidak, kita akan terus menerus gitu ya. Jatah preman ini justru kita makin lama tidak menyelesaikan masalah, tapi justru makin banyak preman-preman lainnya seperti itu. Oke, termasuk juga ada dugaan ancaman, mutasi, bahkan pencopotan jika tidak memberikan dalam tanda kutip jatah preman ini. Kalau kita lihat saja ini tersangkanya sudah ada gubernur, kemudian ada kadis PUPR, bahkan tenaga ahli. Ini miris sekali, ada dugaan pengancaman. Kalau ingin dalam tanda kutip aman posisinya, ya berikan saja japremnya. Iya, tadi Prof. Jo sudah sampaikan tuh soal layer-layer soal korupsi ini kan. Kalau misalnya tidak diambil oleh si pejabat, birokrat juga ada yang oportunis gitu ya. Jadi ini masalahnya sangat sangat kompleks, dan saya tahu juga mungkin juga yang menjadi persoalan di sini, birokrat-birokrat yang bersih juga jadi tidak berani juga akhirnya untuk berlaku bersih dalam sebuah sistem yang sudah korup seperti ini. Apalagi ada tadi pemaksaan. Jadi ekstorsi ya, itu kan prakteknya begini, mereka kepala daerah ini pejabat pembina kepegawaian, dia bisa mutasi pegawai. Nah, mulai dari praktek dalam pilkada yang kita gelar sekarang ini yang kemudian melahirkan kepala daerah yang korup itu caranya adalah untuk naik jabatan, beli jabatan. Kepala dinas PU itu Mas Gani itu ada harganya tuh, kepala dinas pendidikan ada harganya, nggak bisa sembarangan. Kalau nggak kasih uang itu nggak bisa dapat jabatan itu. Nah, lalu sesudah itu ketika dia menjabat pun kepala daerah masih bisa mencopot. Nah tadi ya kasusnya yang ada di Riau tadi, kalau tidak mau memenuhi permintaan gubernur maka dia akan dipindahkan atau dimutasi atau dinonjolkan. Jadi ini relasi kuasa antara kepala daerah pemegang jabatan pembina
kepegawaian di daerah. Nah, ini juga harus kita otak-atik nih, tata kelola kepegawaian ya, bukan hanya tata kelola proyek atau tata kelola administrasi, juga tata kelola rekrutmen ya tadi pilkada. Jadi menyeluruh nih, kompre nih untuk ngebetulin. Mudah-mudahan bisa kita lakukan segera sih. Kalau enggak nih akan terulang lagi Mbak Risti ya. Oke, berarti Anda mengatakan ada aturan atau kemudian ada sistem yang memang harus dibenahi segera, direvisi segera. Jangan sampai kemudian ini terus berlarut-larut dan kita sampai menormalisasi permasalahan semacam ini. Begitu, Prof. Jo. Betul. Iya. Jadi mulai dari sistem pilkada, kemudian tadi sistem pengawasan, kemudian juga terkait dengan rekrutmen di partai politik ya. Dengan tata kelola manajemen kepegawaian yang membuat pegawai itu profesional, netral, dia bekerja dengan tidak ada intervensi administrasi yang menyebabkan dia kemudian tidak nyaman bekerja. Jadi kompleks lah. Itu yang harus kita tata urai satu-satu. Nah, dari mana awalnya ya penataan kepartaian, penataan sistem pemerintahan, tata kelola. Kemudian penataan manajemen kepegawaian dan keuangan, transparansi tadi, Mas Gani, ya, dan juga ke pendidikan masyarakat kita. Jadi civil society juga harus lebih diberdayakan, lebih kuat lah supaya mencegah seperti itu. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita itu kemana aja, DPRD itu kok bisa nambah uang lolos dari 70-an jadi 100 M gitu ya. Nah, bisa nambah di dalam perubahan anggaran. Nah, itu juga mungkin penting kita koreksi. Anda melihat ada pembiaran di sana? Ya, artinya ini ada semacam kesepakatan ketika ada kepala daerah baru naik, DPRD-nya kan juga baru menjabat. Nah, jadi mereka saling menjaga hubungan harmonis, sehingga tidak ada cut the spending dulu lah, ya nggak usah dipotong dulu anggarannya gitu, katakanlah begitu. Oke, kalau Bung Edbert, apa yang menurut Anda poin krusial yang sebenarnya harus segera direvisi atau kemudian dibenahi, jangan sampai ya itu tadi kita seolah-olah jadinya menormalisasi hal-hal semacam ini, jatah preman, kalau mau aman posisinya juga harus memberikan jatah juga kepada kepala daerah atau kepada pimpinan begitu ya. Kalau mau nafasnya panjang, mau nafas panjang atau nafasnya pendek, ibaratnya kan itu begitu. Ya, itu kan jadi ada beberapa hal. Yang pertama soal supply dan demand tadi kan sebenarnya persoalannya. Seakan-akan semuanya itu harus melakukan hal yang sudah terjadi sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan gitu kan. Dan memutus itu kita perlu dua arah. Di birokrasi yang bersih gitu kan, itu kan satu institusi sendiri. Karena kepala daerah bisa datang dan pergi, tapi birokrasi bisa terus-terusan di situ. Karena itu dipakailah gitu kesempatan kepala daerah orang-orang baru ini gitu kan, menggunakan kewenangan yang tadi Prof. Jo sampaikan gitu kan, untuk memutasi dan sebagainya, sehingga dia membuat disrupsi. Nah, orang-orang di birokrasi karena ketakutan dan penuh ancaman juga, akhirnya juga harus bermain dengan situasi seperti itu. Ya kan, jadi dua arah ini kita harus mereformasi ya, dari birokrasi dan juga dari politik. Tapi saya mau garis bawahi Mbak Risti soal politiknya ini gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, saya cenderung ingin melihat bahwa seorang kepala daerah seperti gubernur ini yang tertangkap ini oleh KPK, dia bukan orang baru di politik. Dia orang sudah pernah di DPRD. Ya kan, bahkan dia sudah pernah di DPR gitu, Prof. Jo. Jadi memang ini orang politik juga gitu. Kalau tadi kita bilang udah kita tahu lapangan DPRD, lah ibaratnya ya. Dia sudah tahu lapangan. Makanya bagi saya ini yang musuh kita bersama adalah sikap oportunis gitu ya, dari seseorang untuk masuk politik gitu, untuk meruap keuntungan. Saya tidak mau melihat bahwa dia orang baru gitu ya, makanya dia langsung mencari-cari. Bagi saya justru dia sudah tahu informasinya, dia sudah tahu cara bermain yang tadi Prof. Jo sampaikan gitu, sudah sama-sama tahu dan sebagainya, sehingga 1 tahun Mbak Disi, lagi-lagi ini bagi saya sebuah hal yang sangat miris sekali, baru terpilih, ya kan? Seakan-akan legitimasi masyarakat itu tidak ada apa-apanya, gitu, tidak ada artinya gitu, untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik yang lebih berkualitas. Jadi bagi saya partai politik di sini juga harus bertanggung jawab, gitu. Karena kenapa? Karena tadi rekrutmen gitu ya, bahkan orang lama di dalam partai tidak serta-merta bisa bebas gitu. Kaderisasi yang lama pun tidak serta-merta bisa bebas dari perilaku yang koruptif seperti itu. Jadi memang saya setuju sekali untuk dalam konteks politik kita harus benar-benar mereformasi partai politik kita, kaderisasi, bagaimana seorang leadership yang memang untuk pelayan masyarakat plus sistemnya.
Dan saya setuju sekali dengan Prof. Jo tadi, ini berbagai arah nih yang harus direform. Reform politiknya, pilkadanya, ya kan, aparatur sipil negaranya juga gitu, dan semuanya harus dalam satu paket yang sama gitu. Oke, jadi intinya kita tidak bisa menghasilkan pemimpin yang bersih kalau rekrutmennya saja sudah tidak bersih, begitu? Ya, ya. Itu salah satunya, tentu saja. Betul. Ya, kalau masuk sampah ya keluar sampah dong, Mbak Risti, ya kan? Nah, yang kita masukin itu kan kepemimpinan yang nggak bermutu, nggak berkualitas, katakan begitu. Maka kita mau dapetin pemimpin yang berkualitas. Lalu rakyat pemilih pun juga begitu. Dia memilih pemimpin bukan karena kualitas, kompetensi, integritas, tapi karena isi tas kan. Jadi sembako yang dibagikan, kemudian uang yang disebar, ya, serangan fajar, yang kasih 300.000 kalah kalau yang kasih 500.000. Mas Gani di Riau saya dapat cerita ada gubernur yang kalah cuma kasih 3 sembako, tapi kalau 7 sembako menang dia. Oke, jadi popularitas, isi tas, dan yang terakhir baru kapabilitas, begitu ya. Dan tentu saja kita berharap ada pembenahan yang secara masif dan komprehensif yang harus segera dilakukan. Jangan sampai kemudian ada japrem-japrem selanjutnya. Terima kasih Dirjen Otonomi Daerah tahun 2010 hingga 2014, Profesor Jo Hermansyah Johan, kemudian juga ada peneliti CSIS, Bung Edward Gani telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Amin, ya. Terima kasih ya, selamat. Saudara, informasi penting